Halo saudara sekalian, di mana aja berada. Selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Low Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini dalam Sandi Sularso Low Channel, ya, ini saya akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi, ya, yaitu demokrasi dalam pemilihan pemimpin daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Begitu juga pemilihan langsung, ya, presiden dan wakil presiden. Ini sekarang ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini setelah pemilu ada perubahan konstitusi. Nah, kalau kita lihat sebelum ada perubahan konstitusi tentang pemilihan presiden, maka pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemerintahan daerah, yaitu kepala-kepala daerah di pemerintah daerah, ini dipilih oleh DPRD untuk pemerintah daerah, untuk presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Banyak masyarakat dan kalangan akademis, banyak kajian-kajian bagaimana pemilu secara langsung kepala daerah dan presiden dan wakil presiden secara langsung ini dikaitkan dengan Pancasila. Ya. Khususnya di sini adalah sila keempat, ya, sila keempat dari Pancasila. Ya. Ini mungkin di antara saudara-saudara Pancasila pasti sudah secara tertulis hafal isinya dari sila pertama sampai kelima, ya. Saya akan membahas di sini yang saya sampaikan tadi, bahwa sila keempat dari Pancasila ini apakah sinkron maksud dan tujuan secara ide filsafati daripada pembuat Pancasila sila keempat untuk memilih pemimpin bangsanya, ya, baik daerah atau pusat, ya. Ini akan saya bahas, ya. Nah, sila keempat itu isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan demikian sila keempat ini kalau kita kaji dari isi dari sila keempat, di sini apa maksud daripada kerakyatan itu sendiri yang pertama yang perlu diketahui. Kerakyatan ini adalah maksudnya penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, ya, dalam kehidupan, bahwa kerakyatan, ya, seluruh rakyat, ide dan cita rakyat seluruh Indonesia itu untuk mencari pemimpin itu secara musyawarah dan mufakat, ya, secara musyawarah dan mufakat, ya. Ini tidak langsung, pemilihannya adalah keterwakilan. Jadi pemilihan pemimpin bangsa ini melalui wakilnya. Nah, kalau pemilihan terhadap presiden ini dipilih oleh wakil rakyat seluruh Indonesia yang duduk di MPR. Ya. Ini sebelum terjadi perubahan konstitusi. Sekarang sudah terjadi perubahan konstitusi, pemilihan presiden demokrasi langsung.
maka rakyat memilih langsung calon-calon daripada presiden dan wakil presiden, calon-calon gubernur, calon-calon wali kota, calon-calon bupati. Nah, ini setelah terjadi perubahan ya dalam pemilihan pilkada ya, kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat langsung. Tetapi ini kalau direnungkan, apakah sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila? Ya. Yang dimaksud di sini kerakyatan, di sini adalah kerakyatan itu siapa? Kerakyatan itu siapa? Kerakyatan itu adalah rakyat seluruh Indonesia. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin, siapa? Pemerintahan pusat dan daerah. Nah, ini cara memilihnya ini secara musyawarah mufakat ya, melalui wakil-wakilnya. Ini yang dimaksud oleh sila keempat, menghindari friksi-friksi yang ada di dalam masyarakat. Nah, friksi-friksi yang ada di dalam lembaga-lembaga ya, baik itu yang kelompok mayoritas maupun minoritas. Kalau sila keempat tidak masalah ada yang mayoritas minoritas, tetapi punya cita bangsa Indonesia yang sama ya. Bagaimana negara ini didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ini cita, tentram, ya, adil, makmur. Ya, ini saudara bisa melihat di dalam pembukaan alinea keempat. Disitulah ada cita negara. Apa yang ingin dituju negara ini? Nah, yang berdasarkan pada sila-sila dari Pancasila. Di situ jelas ada 5 sila sebagai dasar. Ini yang akan mendasari seluruh kebijakan negara, baik pusat maupun daerah. Ya, pembukaan alinea keempat, bahwa terwujudnya cita negara itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila akan mewarnai batang tubuh, penjelasan, dan peraturan perundangan yang lain. Tidak boleh melenceng dari dasar negara yang ada dalam pembukaan. Ini adalah dasar negara yang paling tinggi dalam negara kita. Harus sesuai dengan Pancasila semua peraturan perundangan, termasuk dalam pemilu yang kami bahas saat ini. Namun semua harus sesuai dengan kesepakatan, ada aturan konstitusi. Namun aturan itu sebetulnya perlu dikaji secara filosofi. Dampak positif dan negatifnya itu apa? Kalau itu pemilihan langsung, apa dampak positif dan negatifnya? Pemilihan yang tidak langsung dipilih oleh MPR, dampak positif dan negatifnya apa? Ini yang perlu kita kaji. Apa maksud sila keempat daripada Pancasila? Ini kita sinkronkan, baik pemilu yang dimaksud di dalam sila keempat maupun pemilihan demokrasi langsung. Demokrasi langsung pun harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ya perlu. Misalnya saja, ini pemilihan presiden secara langsung ini, misalnya kita minta uji Mahkamah Konstitusi misalnya, bagaimana, apakah pemilu langsung ini bertentangan pelaksanaannya ya, dengan Pancasila ya. Kemudian perubahan dari Undang-Undang Dasar 45, siapa di sini? Adalah DPR.
dan dalam hal ini adalah nanti perubahan konstitusi adalah MPR. Nah, ini nanti dikaji kembali apakah sistem ini sesuai dengan bangsa Indonesia, kultur bangsa Indonesia, apakah sesuai dengan pemilu secara demokrasi langsung. Nah, ini yang akan saya bahas pada saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, di dalam pemilihan secara langsung, ya ini perlu direnungkan bahwa pemilihan secara langsung ini apakah sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu dipilih secara hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, ya. Apakah yang dimaksud dengan hikmat dan kebijaksanaan? Ya, di dalam sila keempat, hikmat kebijaksanaan adalah rakyat Indonesia memilih pemimpin itu secara akal sehat, bisa menerima masukan-masukan dari partai satu dan partai yang lain untuk memilih calon pemimpin bangsanya. Nah, selama 5 tahun setelah terpilih, ya, harus dibatasi sampai 2 kali masa jabatan. Ya. Nah, di sini apa itu dalam memilih presiden dan wakil presiden misalnya, di sini harus secara akal sehat, secara musyawarah, keterwakilan dari kalangan pemuda, keterwakilan rakyat, daerah, tokoh masyarakat, ya, keterwakilan dari partai-partai yang ada, bermusyawarah. Dalam musyawarah itu pasti ada yang kelompok mayoritas dan kelompok yang minoritas, tetapi tidak masalah. Dalam kelompok-kelompok itu tidak ada yang membuat friksi pada yang kelompok kecil. Enggak. Itulah bangsa kita. Ada yang kecil, ada yang kelompok yang besar. Sama mereka rakyat Indonesia menginginkan kesatuan dan persatuan untuk memilih calon pemimpin bangsa. Dengan demikian terjadi musyawarah mufakat. Kalau tidak musyawarah mufakat, ya voting. Nah, kalau voting, nanti dicari suara yang terbanyak. Nah, nanti calon presiden terjadi voting. Misalnya ada beberapa kekuatan partai dan yang duduk di MPR, misalnya saja siapa saja yang sebagai perwakilan atau yang dipilih rakyat yang duduk di MPR. Ya. Nah, di sini yang namanya pemilihan ini benar-benar pakai akal yang sehat, secara kebijaksanaan. Artinya wakil-wakil kita ini melihat ke atas, bahwa memilih ini ada rasa bahwa ini yang saya pilih adalah orang yang benar-benar mewakili rakyat. Ya. Kekuatan rakyat adalah kekuatan yang direstui Tuhan. Nah, jadi bisa menerima segala aspirasi. Kalau musyawarah nggak bisa, voting, suara terbanyak itu yang menentukan. Itu di dalam MPR sudah diatur sedemikian rupa. Dan nanti kalau ini kajian-kajian bahwa pemilihan langsung dirubah kembali kepada tidak langsung, misalnya terjadi perubahan konstitusi untuk mencari hal-hal yang
lebih bermanfaat, menjauhkan dari friksi, menjauhkan dari pemborosan negara. Ya, misalnya, menjauhkan dari pertengkaran-pertengkaran dalam pemilu langsung. Nah, terjadi friksi-friksi yang sulit dihapus, yang merasa rakyat tidak puas dengan calon yang terpilih, maka akan terjadi gap yang kadangkala tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Ya. Padahal demokrasi itu adalah demokrasi yang sekali dilakukan dalam pemilihan. Selanjutnya adalah pemimpin bersama. Harus menjalankan tugasnya, itu adalah juga pemimpin kita bersama. Yang dulunya berseberangan, itu juga pemimpin kita bersama. Tidak boleh. Kita tidak boleh kita selalu menjaga gap. Kontrol boleh, kontrol yang positif. Ya. Indonesia tidak menganut oposisi. Oposisi tidak permanen. Selanjutnya adalah membangun bersama. Ya, tidak ada kita ini terkotak-kotak, tidak ada. Presiden yang terpilih, wakil presiden, ya, setelah terpilih itu adalah bukan untuk sekelompok atau golongan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu cita negara ada dalam pembukaan alinea keempat. Nah, yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Jelas di sini. Ya, ya saya kaji dalam hal ini antara pemilu langsung dan keterwakilan yang memilih. Ini perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Nah, ini ada dampak positif dan negatifnya. Jadi, negara itu adalah representasi dari rakyat. Ya. Jadi, negara itu representasi dari rakyat. Negara nggak ada rakyat, nggak jadi negara. Nah, itu. Jadi, di sini negara itu dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah dipilih oleh presiden dipilih dalam pemilihan umum. Nah, kalau itu berdasarkan perubahan ini kan dipilih langsung. Tetapi kalau pilih langsungnya ada positif dan negatifnya. Apakah itu perlu dikembalikan pada konstitusi yang dulu dipilih oleh MPR? Ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian dikaitkan dengan peraturan dasar Pancasila sila keempat. Menurut saya, memang lebih mencari hal yang simpel, tidak boros, ya, menjauhkan friksi-friksi di dalam masyarakat, kemudian tidak bisa menyesuaikan dengan lawan politiknya. Padahal ini partner, kita sesama rakyat misalnya. Itu. Jadi apakah ini cocok dengan sila keempat? Apakah sila keempat cocok untuk melalui MPR misalnya untuk memilih presiden wakil presiden? Nah, menurut saya, satu, kalau itu pemilihan langsung, baik pilkada maupun pemilihan presiden secara langsung dan secara langsung oleh rakyat, itu kosnya besar sekali. Demokrasi seluruh Indonesia untuk memilih pilkada yang dilaksanakan di daerah ini, biayanya sangat besar sekali. Pemilihan presiden biayanya besar sekali. Itu dari segi kosnya. Kemudian dari dampak negatif
antara masyarakat satu dan masyarakat lain, berbeda pendukung, kadangkala bisa terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat yang sulit untuk dihapus. Padahal kalau direnungkan Pancasila alinea keempat, kita sesama rakyat dalam mencari pemimpin, kita bisa musyawarah, mufakat. Nah, itu harus ditekankan. Tidak memilih langsung berarti saudara sekalian bisa melihat prakteknya gimana. Memilih secara langsung wakilnya, praktek di dalam pemilu kada misalnya. Nah, ini apakah sesuai dengan sila keempat? Ini perlu direnungkan. Pemilihan presiden, ya, misalnya kalau itu langsung dampak positifnya apa, negatifnya apa? Yang jelas ini terjadi pemborosan keuangan negara. Ya. Kalau melalui wakilnya itu lebih simpel, lebih irit biaya negara. Ya, biaya negara. Kalau musyawarah tadi oleh MPR misalnya, yang penting di sini anggota MPR itu perlu dirubah. Misalnya wakil rakyat melalui pemilu, DPD melalui pemilu, ditambah golongan-golongan masyarakat, tokoh masyarakat, ya nanti akan diatur misalnya kalangan pemuda, ya, tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, tokoh adat diberi duduk di MPR, diajak musyawarah mencari figur pemimpin bangsa yang bisa merangkul seluruh rakyat Indonesia, bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat adalah kekuatan yang memberikan suara melalui wakil. Nanti kalau terpilih juga harus melihat tugasnya itu apa. Kalau itu pemilihan sekarang ini melalui visi misi, ya, yang dilaksanakan presiden, melaksanakan undang-undang produk daripada DPR. Tetapi nanti kalau presiden dipilih oleh MPR misalnya, kemungkinan akan terjadi perubahan, tidak ada visi misi tapi garis besar. Jadi presiden dipilih harus taat dengan rakyat. Loh, rakyat milih ini bukan visi misimu tapi visi misi atau garis besar haluan negara yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi rakyat menghendaki apa melalui wakil-wakilnya di DPR maupun MPR. Nanti apa yang dikehendaki sesuai tugas dan fungsinya. Ini. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam pemilihan, ya, pemilihan langsung baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara dan pemerintahan ini, ya, secara demokrasi langsung. Ini menurut Djokoji Prihatmoko yang mengutip dari Oral Creation, ya, mengemukakan ada 3 fungsi pokok pemilu. Nah, ada 3 fungsi pokok pemilu. Yaitu yang pertama yaitu fungsi keterwakilan. Fungsi keterwakilan. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi. Jadi fungsi integrasi ini nanti dalam pemilu antara partai satu partai yang lain, baik itu ya partai yang besar, kecil atau menengah, bisa musyawarah, kompromi dalam hal apapun secara naluri bahwa
wakil rakyat semua adalah sama, tidak boleh ada yang terjadi gontok-gontokan. Ini tidak pas. Harus pakai akal yang sehat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi mayoritas yang cukup besar. Artinya di sini fungsi mayoritas yang cukup besar. Setelah pemimpin negara dan pemerintahan terpilih misalnya, perlu mencari kekuatan-kekuatan secara demokratis politik adalah kekuatan yang besar untuk mendukung, membuat stabilitas pemerintahan dalam pelaksanaan bisa aman, stabil. Nah, ini perlu ada pendukung yang mayoritas secara politik. Ya. Yang mayoritas, welcome, please welcome. Ya. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepala negara. Ya, ini. Yang di daerah juga begitu. Kalau dipilih oleh DPRD seperti dulu sebelum perubahan konstitusi, ya suara yang terbanyak biasanya. Ya, kalau musyawarah, ya musyawarah siapa yang terpilih. Kalau tidak bisa, voting suara yang terbanyak. Ya, itu demokrasi yang keterwakilan yang akan memilih. Jadi rakyat jangan dibenturkan untuk pemilu langsung yang menurut saya ini ya ada baiknya, ada kurang baiknya. Karena kalau kita kaji terjadi friksi-friksi di dalam pelaksanaan pemilu tadi, yang di dalam masyarakat terjadi gejolak-gejolak selama 5 tahun hanya memikirkan tidak pembangunan, konsentrasi bagaimana bisa menduduki kekuasaan. Padahal kekuasaan itu hanya sekedar memimpin, bukan untuk dirinya atau kelompok, tapi untuk rakyat semuanya. Ya. Cuman kalau itu punya pemimpin, penyaluran aspirasi dari rakyat itu mudah tersampaikan, ya, dengan suara yang disampaikan melalui DPRD untuk membuat peraturan daerah. Kalau itu presiden bisa disalurkan melalui keterwakilan di DPR. Ya, DPR akhirnya yang mengontrol pemerintah sesuai misalnya kalau itu yang milih MPR sebagai mandat, ya sebagai mandat dari MPR sebagai pengawas. Jadi presiden dan wakil presiden menjalankan mandatnya rakyat melalui MPR. Nah, diawasi. Akhirnya di sini terjadi konsentrasi dari pembangunan di Indonesia tidak terganggu selama 5 tahun. Saudara melihat akhir-akhir ini pemilu langsung ini membuat pembangunan tidak bisa konsentrasi. Yang pihak-pihak yang lain yang terjadi friksi kadangkala antipati, kadangkala sulit untuk menghapus kekurangpuasan dalam calonnya yang tidak terpilih misalnya. Ini perlu ada perubahan dari konsep dari demokrasi sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila ini. Jadi tadi saya kemukakan ada 3 fungsi pemilu, yaitu keterwakilan, integrasi, dan mayoritas yang bisa mengawal pelaksanaan pemerintahan. Ya. Supaya pemerintahan bisa stabil, konsentrasi dalam pembangunan. Selanjutnya, kekurangannya apa? Nah, ini saya kekurangannya tadi dalam pemilu secara langsung, ya, tidak melalui wakil rakyat, ini ada pemborosan, ya,
ada pemborosan keuangan negara maupun keuangan daerah, ya. Ini yang tidak sedikit dikeluarkan. Yang kedua, menimbulkan gesekan-gesekan dari rakyat, ya, yang kadangkala sulit untuk dilupakan. Dah demokrasi sekali, sudah kita teman lagi, kita adalah rakyat bersama, ya. Ini juga pendidikan politik yang akan datang, bahwa kita adalah rakyat bersama, perlu gotong royong, perlu membangun bangsa secara bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, yang ketiga, kalau pemilu secara langsung itu terlalu berbelit-belit, ya, terlalu berbelit-belit, kurang simple, ya, kurang sederhana. Ya. Ini menurut saya. Selanjutnya, yang keempat, kurang konsentrasi dalam pembangunan. Nah, saudara coba melihat akhir-akhir ini, setelah pemilu langsung, ya, misalnya presiden wakil presiden, ini terjadi suasana masih panas lama, ya. Kemudian setelah itu dalam misalnya saja pemilu masih 2 tahun setengah, sudah memikirkan 2024 nanti. Rakyat semua, kalangan apa saja, memikirkan figur-figur yang akan datang, ya. Dan di sana sini terjadi friksi-friksi, ya. Kalau itu melalui wakilnya, ya, saya kira tidak seperti ini, ya, karena diserahkan wakilnya, rakyat tidak akan memikirkan ikut secara langsung, apalagi ada demo sana sini, ya, tidak pas. Kalau pemilihan tidak langsung pasti 5 tahun sekali, ya. Setelah terjadi 5 tahun sekali dari pemilihan, rakyat kan tidak dilibatkan langsung, ya, hanya wakil yang ada di MPR. Ini akan lebih simpel, akan lebih tidak boros, menghilangkan friksi-friksi dalam masyarakat, ya, bisa konsentrasi dalam pembangunan secara maksimal. Jadi solusinya menurut saya ini, yang pertama, pemilihan pemimpin, baik pemimpin negara, pemerintahan, pemimpin daerah, ya, provinsi, gubernur, pemimpin pemerintahan kota, wali kota, pemimpin kabupaten, bupati, ya. Ini perlu dikembalikan, ya, kepada hakikat dari cita kerakyatan bangsa Indonesia yang ada dalam sila keempat, yaitu melalui wakil rakyat secara musyawarah mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sini adalah bahwa pemilihan tadi, kalau daerah, pemerintah daerah ada gubernur, wali kota dan bupati. Pemerintahan pusat di sini ada sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Ya, ini juga perlu ada pemilihan tidak langsung. Karena pemilihan langsung ini menurut saya kurang sesuai dengan sila keempat secara ide atau cita negara kerakyatan. Harus musyawarah mufakat. Ini Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tolong nanti bapak-bapak pemimpin jadi pejabat negara atau jadi pemimpin politik bangsa,
bisa mengkaji dari hal-hal yang saya sampaikan ini, yaitu tentang pemilu langsung dengan Pancasila. Perlu ada kajian-kajian dan apakah perlu dikembalikan, karena dampak positif dan negatif sudah saya sampaikan di depan tadi. Demikian saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak dan mas dan adik-adik sekalian, baik yang studi di mana saja, apa yang saya sampaikan, mungkin ada masukan-masukan, kita bisa berdiskusi tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih seluruh saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga negara kita negara yang tambah besar, tambah sejahtera. Seluruh Indonesia menikmati kebahagiaan baik lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Salam untuk semuanya. Amin. Semoga sehat selalu.